الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم لقائه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اتقوا الله ربكم وأطيعوا رسولكم والزموا جماعة المسلمين. Kaum muslimin yang berbahagia, arsyadallahu li taati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk senantiasa mentaatinya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya adalah kenikmatan lisan dan berkata-kata. Dan ini merupakan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Balad. Allah mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 'ainain, dua kelopak mata, wa lisanan, dan sebuah lisan yaitu lidah, wa syafatain, dan dua buah bibir. Ma'asyiral muslimin, maka ketahuilah dengan nikmat lisan, dengan sebab lisan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat seorang hamba di sisinya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi la yulqi biha la yulqilaha balan yarfa'u Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, ia berbicara dengan suatu kalimat min ridwanillah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, la yulqi biha balan, ia tidak peduli, yarfa'u Allahu biha darajatin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan sebab kalimat yang ia ucapkan tadi, darajatin, beberapa derajat. Maka dengan lisan juga dia bisa membaca Al-Quran dan zikir dan berkata yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah janjikan pahalanya. Namun sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya, innal 'abda la yatakallamu wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat min sakhatillahi la yulqi biha balan, yang Allah Subhanahu wa taala murkai, la yulqi biha balan, namun ia tidak peduli, yahwi biha fi jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan dengan sebab ucapan yang ia ucapkan fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Wallahu salamah. Maka hendaklah kita faham dan hendaklah kita tahan lisan-lisan kita dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, semisal makan ghibah, namimah, dusta, dan yang sebagainya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Dan di antara hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walidzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir dan hari akhir, yaitu hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Maka semestinya seorang yang yakin akan adanya hari akhir, yang dia akan dibalas atas apa yang dia kerjakan, ia akan dibalas atas apa yang dia ucapkan, ia juga akan dibalas atas apa yang ia usahakan di dunia. Maka hendaknya ia berkata yang baik, hendaklah ia berbicara yang baik, atau akan tetapi jika ia tidak bisa, jika ia tidak mampu, maka hendaknya dia diam. Karena setiap yang ia ucapkan akan selalu malaikat catat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada satu kata yang diucapkan malaikat di sisinya ada malaikat raqibun 'atid. Ini adalah salah satu nama dari malaikat raqibun, yaitu malaikat raqib yang mencatat amal berbuat amal baik manusia, dan atid yang mencatat amal keburukan manusia. Maka hendaknya bagi kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah kita mengamalkan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Mungkin perkara sangat remeh, namun akan tetapi konsekuensi dan faedahnya begitu besar. Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun 'atid. Ini adalah ayat yang sangat agung. Tidaklah ada satu kata yang diucapkan seorang manusia siapapun itu. Setiap dari kita mesti mengucapkan kata-kata. Setiap dari kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lisan. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berbicara. Maka hendaklah kita berpikir dan kita berkata yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.